bersyukur namamu diagung-agungkan. Dan kami percaya ketika namamu ditinggikan, namamu diagungkan, Engkau akan menarik lebih banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Engkau akan melakukan perkara-perkara yang ajaib di tempat ini. Dalam kesederhanaan kami tahu Tuhan berkenan akan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kalau kami menerima kebenaran-Mu, biar kami sungguh dengan rasa haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Kami merindukan firman-Mu lebih dari yang lain. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kalaupun Engkau mau bekerja dan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami yang datang, Tuhan lakukan dengan bebas. Kalaupun Engkau mau bekerja dan melawan kami dengan cara apapun, mau memberkati kami, mau menyelesaikan masalah kami serahkan dan kami berserah, kami memberikan kebebasan. Biar Roh Kudus bekerja dengan ajaib dan kami sungguh menanti pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur sore hari ini dengan cuaca yang baik kami bisa memuji namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Selamat sore saudara, shalom. Shalom. Saya bersuka cita bisa ada di tempat ini, bukan kebetulan. Saya bersyukurnya begini, saya pendeta dari pendeta maksud saya diundang kemana-mana, tapi saya tidak pernah menemukan BL yang berusia 65 tahun. Baru di tempat ini. Dan saudara, saya lebih bersyukur lagi lagu-lagunya dari tadi itu lagu-lagu yang saya kenal berapa puluh tahun lalu. Ku siap memuji Tuhan, saya masih remaja nanti itu, saudara. Iya. Dan mari kita puja Allah kita dan sebagainya, itu saya tidak dapat di gereja mana-mana loh. Bener loh saudara, saya di Surabaya, di kota apapun, lagu-lagunya sudah baru-baru semua. Baru di tempat ini lagu-lagunya lagu-lagu nostalgia saya dulu. Tapi benar-benar lagu yang saya nangis di situ, saya keluar air mata karena saya tahu lagu-lagu itu tetap dipakai Tuhan, tetap diurapi Tuhan untuk memberkati kita, memberkati saya terutama. Ya, saya bersyukur Ibu pakai Ibu di hari tua, di masa tua lebih lagi. Jangan pernah mundur dalam semangat melayani Tuhan. Oke, kita mau lihat satu ayat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Nah, ayat ini ayat yang sudah sering kita baca pasti ya. Saya ingin saudara dari manapun, saudara dari gereja manapun, mungkin ada berbagai macam asal kita, ya, tapi saya percaya Tuhan mencintai kita semuanya. Dan kebenaran firman Tuhan ini untuk kita semua, bukan untuk salah satu atau beberapa orang saja. 1 Timotius 4 ayat 8 berkata begini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya ajak saudara sama-sama membaca. Saudara lihat di handphone kan ada banyak ibu yang saya lihat saudara baca Alkitab dari handphone atau dari Alkitab, terserah. Kita baca ayat ini 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu, kita sedang beribadah, kita sedang melakukan ibadah. Mungkin ibadah yang saudara lakukan hari ini tidak sesuai, tidak sama dengan iman saudara, karena saudara mungkin berasal dari gereja yang lain, asalnya nggak sama seperti kita cara beribadahnya. Cuman saya ingin sampaikan gitu, saya sampaikan kepada saudara, bagaimanapun caranya, tapi ketika kita melakukan ibadah kepada Tuhan Yesus, ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, kalau berguna dalam segala hal berarti tidak ada yang terkecuali. Saudara sakit, ibadah juga berguna untuk yang sakit. Saudara kekurangan uang, tadi kan ada cukupkan, penuhkan dompetku, lagu apa tadi itu? Saya lupa. Dalam nama Yesus. Saya tidak pernah, saya di rumah, saya akhir-akhir ini suka nyanyi lagu ini.
Karena saya kalau dalam pergumulan, saya tahu nama Yesus, nama di atas segala nama. Saya nyanyi itu, dalam nama Yesus ada kemenangan, tapi saya tidak pernah ngomong dompetku dipenuhkan gitu. Baru dapat ide hari ini. Nanti mungkin saya ikut-ikut nanti. Ya. Dan kalau saudara kekurangan uang, mungkin ibadah juga berguna bagi saudara yang kekurangan uang. Ataupun saudara yang berbeban berat dengan segala macam masalah, ibadah itu berguna untuk kita. Karena firman Tuhan bilang ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Janji untuk apa? Hidup yang sekarang ini, ya, untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kan kita sekarang belum hidup yang akan datang, belum toh, belum mati toh. Terus mati nanti baru hidup yang akan datang. Hidup yang sekarang ini kita sekarang percaya bahwa ibadah ini berguna untuk kita. Ya. Nah, makanya kita harus ngerti, tidak boleh main-main dalam ibadah. Tidak boleh setengah hati dalam ibadah. Karena ibadah ini mengandung janji. Kalau kita melakukan ibadah tapi kita nggak ngerti apa sih ibadah, cuma datang aja, disuruh datang karena dijemput aja, ya ikutlah, karena ditelepon suruh datang, ya datanglah, cuma begitu saudara. Akhirnya saudara lepas dari fungsi ibadah itu. Saudara tidak mengalami fungsi yang besar yang dari ibadah itu. Nah, saudara, sekarang saya mau maju lagi beberapa lembar. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Ini tentang ibadah juga. Ya. 1 Timotius 6 ayat 6 bilang begini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi dalam ibadah itu saudara merasa cukup itu artinya gini, tidak kurang. Rasa cukup itu artinya kan tidak kurang loh, cukup, puas. Saudara pulang dari ibadah ini, entah ibadah hari apapun, saudara pergi beribadah, berkumpul bersama-sama saudara seiman, saudara pulang merasa tidak ada yang kurang di dalam ibadah. Walaupun saya tanya, adakah ibadah yang sempurna? Tidak ada. Ya kan? Kalau saudara tadi lihat ada yang keliru, ya toh, drumnya apa tuh, keyboardnya juga ada yang kurang sedikit. Tidak sempurna, tapi itu tidak menjadi soal. Ngerti ya? Semua orang pulang dari ibadah harus merasa cukup, tidak ada yang kurang. Sukacita dapat, damai sejahtera dapat, saudara. Apalagi saya suka cita loh, walaupun saya tadi capek ngantuk di mobil, saya ngantuk tidur, ya saudara. Sampai di sini suka cita karena lagunya membuat suka cita, ya kan. Dan kita harus tahu gini ya, kalau saudara pulang dari ibadah nggak merasa apa-apa, nggak merasa cukup, kok ngono sih, kok gini sih, nah itu yang tidak membawa keuntungan. Kita pasti kepingin untung. Dan saudara kesini juga saudara memang ke ibadah nggak kepingin dapat untung. Ya kalau untung itu kan bicara soal duit. Saudara kesini ini dapat apa gitu kan? Ya bahkan saudara naik motor, bensin harus beli sendiri dan ini dan itu. Tapi saudara lihat dalam ayat ini, kalau saudara dalam sebuah ibadah itu merasa nggak kurang, merasa cukup, merasa puas, artinya saudara akan mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, saudara tahu nggak, esensi ibadah itu apa? Puji Tuhan itu bukan esensi. Nari-nari itu bukan esensi. Itu cuma cara kita menghampiri Tuhan. Ya toh, tadi kan ibu yang WL dan Singon, suka cita, senang hati, tulus hatinya, wes nggak dibuat-buat, apa adanya ya wes ikut pakai non Tuhan lah gitu toh. Nah saudara, itu toh dengar ya, esensi ibadah itu sebetulnya bukan itu caranya menari, mau joget, mau apa itu caranya. Tapi esensi ibadah itu adalah ketemu Tuhan secara pribadi. Itu loh esensinya. Kalau saudara dapat itunya, saudara akan merasa puas. Tapi kenapa saudara pergi gereja, pergi ibadah, nggak merasa puas? Karena kau belum ketemu Yesus secara pribadi. Ketemu Tuhan secara pribadi itu bukan harus ketemu muka-mukaan gini, karena Tuhan itu sekarang, Tuhan itu adalah roh. Tapi kita bisa berjumpa roh kita dengan roh Tuhan itu saat kita beribadah. Dan itu tidak tergantung gedung gerejanya bagus atau enggak,
tempatnya mewah atau enggak, yang WL umur berapa, muda, kalau muda sekarang di gereja mana-mana yang tua kan di pensiun toh. Yang muda yang naik daun toh. Semua gitu toh. Pemain musik juga yang muda-muda semua. Yang tua-tua sudah suruh pensiun semua, gitu kan. Ya, nggak lihat gitu. Esensi ibadah tuh nggak tergantung WL-nya umur berapa, di kota mana, tempatnya bagus atau enggak, yang datang berapa, nggak ada itu urusan sama sekali. Ketemu Tuhan secara pribadi itu artinya gini. Saudara, saya mau kasih contoh ya. Di dalam kitab Injil Lukas 19, nggak usah dibaca. Itu kisah tentang Sakius. Sakius tahu toh? Sakius orang pendek, itu orang guru sekolah minggu pasti tahu. Ya toh. Nah, tapi Sakius ini pendek, posturnya rodok aneh, abnormal, tapi dia ini kaya. Nah, orang kaya kalau di mana-mana kan disegani, disungkani. Dia jahat, dia suka peres orang miskin. Orang nggak bisa bayar pajak, tambah disita semua sama Sakius. Ya, jahat. Tapi Lukas 19 di ayat-ayat itu dikatakan begini. Sakius dengar bahwa Yesus itu mau masuk ke kampungnya dia, mau lewat ke kampungnya dia. Saudara percaya nggak? Sakius itu ketika dengar bahwa Yesus mau masuk ke kampungnya dia itu siap-siap. Dan saudara tahu kalau Yesus kemana-mana kan selalu dikerumuni orang banyak, selalu penuh dengan orang. Ternyata Sakius itu dia kalau tidak melakukan sesuatu tindakan, dia tidak akan ketemu Yesus. Dia tidak akan bisa melihat Yesus. Kenapa? Karena badannya pendek. Orang Yahudi kan tinggi-tinggi. Pak Musa kalah tinggi sama orang Yahudi. Ya toh. Nah, saudara dengar. Waktu itu Alkitab berkata gini. Sakius berusaha, dia berlari, dia memanjat pohon ara. Bayangkan. Berusaha. Namanya orang berusaha itu harus ada tindakan nyata. Tindakan nyatanya apa? Dia lari mendahului orang banyak. Perhatikan, lari mendahului orang banyak. Setelah mendahului orang banyak, dia lihat kok susah ya kalau melihat Yesus. Dia naik pohon ara. Saudara, ini orang terhormat loh nih, orang kaya loh nih. Bukan kayak kita orang biasa, bukan. Kalau kita orang biasa gitu sudah nggak terlalu mengherankan. Ini orang terhormat, orang kaya, disegani tapi sekaligus dibenci sama mereka karena jahat. Dia tidak peduli, dia angkruk-angkruk di atasnya pohon ara itu demi untuk melihat siapa? Yesus. Saudara, ketemu Yesus. Sakius gini, itu pertemuan pertama kali dengan wajahnya Yesus. Makanya dia nggak mau sampai gagal ketemu Yesus gara-gara postur tubuh yang kecil. Saudara lihat, ketika dia sudah duduk di atas pohon ara, Yesus datang. Ini orang tak semua kok. Semua ini penuh dengan kerumunan orang. Banyak. Tapi Yesus itu saudara tahu enggak? Ketika jalan, dia matanya bisa langsung lihat ke pohon ara. Ya memang rodok aneh. Karena enggak lazim, enggak biasa ada orang duduk-duduk di atasnya pohon ara. Dia langsung lihat, dia bilang gini, Sakius, turunlah. Saudara, aku mau menumpang di rumahmu hari ini. Saudara, Sakius langsung turun. Nggak nunggu apa-apa lagi. Dia dipanggil namanya sukacita. Dia ketemu Yesus di pertama kali. Dan Yesus nggak ngurusin orang banyak. Langsung Yesus pergi ke rumahnya Sakius. Dia makan di sana malam itu. Ya, makan. Dia bukan persekutuan doa, bukan. Dia makan semeja sama rombongannya Yesus. Tahu saudara, tidak ada firman disampaikan waktu dia makan-makan. Tidak ada penumpangan tangan, tidak ada. Tapi tiba-tiba Sakius bilang ini, Tuhan, kalau aku pernah memeras banyak orang miskin, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan saudara bilang ini, dia bilang, separuh dari hartaku tak berikan, bagi-bagikan ke orang miskin. Saudara tahu, Sakius itu orang kejam. Orang gak cinta orang miskin. Tadi kan saya bilang, orang miskin tambah diperes sama dia.
Tapi kenapa tiba-tiba dia berubah? Karena ketemu Yesus. Tidak ditumpangi tangan sama Yesus. Tidak didoakan kepenuhan Roh Kudus, bahasa roh. Ya, tadi kan WA-nya bahasa roh. Ya toh, namanya guru sekolah minggu itu kan bahasa rohnya pasti ngecus, saudara toh. Ya kan. Nah, saat ini Sakeus tidak dipenuhi Roh Kudus, belum sampai segitunya. Cuman baru ketemu makan-makan sama Yesus. Tiba-tiba dia bilang, Tuhan, separuh dari hartaku kubah dibagikan orang miskin. Dan tinggal separuh itu untuk nempui orang tadi yang diperes 4 kali lipat. Saudara bayangkan, hartanya Sakeus habis ketika. Tapi dia ketemu Yesus itu ternyata lebih mulia daripada uang. Lebih berharga, Yesus itu lebih berharga dari apapun kekayaannya dia. Dia rela miskin, dia rela tidak punya apa-apa, karena ketemu Yesus itu jauh lebih sukacita daripada punya uang banyak. Itu Sakeus alami. Lah saya ngomong sama saudara hari ini, ketemu Yesus 1 kali aja sudah berubah hidup. Karena apa? Karena memang kita ini mungkin belum pernah ketemu Yesus secara pribadi, secara roh. Mungkin saudara bilang, iya belum, aku nggak ngerti kok. Ketemu Yesus kok ya opo sih? Saudara, saya tuh melayani di mana-mana, tapi saya tuh berusaha gini. Setiap kali saya melayani dimanapun, di gedung gereja kecil, besar atau apapun, termasuk di sini, saya di Caruban baru 2 kali. Sekali waktu di gerejanya Pak Sakaria, berapa tahun yang lalu, ya, saya melayani di sana. Ke Caruban ini baru 2 kali melayani. Kalau di Madiun sering di Dental Tabernakel, di Ngelames saya pernah, dan di Caruban baru yang kedua ini. Tapi saya tadi ketemu Tuhan secara pribadi. Saya nggak buat-buat, saya nggak ngomong kosong. Saya ngalami dari saya ngomong dari lagu-lagu itu saya suka cita. Saya nangis. Tapi saya nangis ini, oh Tuhan, Engkau dipuji, Engkau ditinggikan, diagungkan. Kata-kata dipuji, ditinggikan, diagungkan itu kan sudah biasa toh. Bukan sesuatu yang baru bagi saya. Tapi ada lagu yang dinaikkan, ada puji yang dinaikkan dari hati yang tulus. Itu ketika kita siap, kita tahu bahwa dalam ibadah itu esensinya harus ketemu Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan, hidup kita berubah. Tapi kenapa kita seringkali ke gereja, ikut ibadah, hidup kita tidak berubah? Yang jahat tetap jahat, yang sombong tetap sombong, yang tidak kenean tetap tidak kenean, yang tersinggungan tetap tersinggungan. Kenapa? Yaitu karena kita tidak dapat esensinya. Tapi kalau kita dapat esensinya, wah kita mau beribadah, senang aku hari ini mau ibadah, bukan karena dapat ini dapat itu, tapi karena aku kepengen ketemu Tuhan. Aku ketemu Tuhan secara roh, hatiku sukacita, dijamah Tuhan. Waduh, saudara, itu loh yang jadi 1 Petrus 6 ayat 6 bilang, itu keuntungan yang besar. Itu sebuah keuntungan. Keuntungan besar itu bukan cuma ngomong cuan duit, tapi keuntungan besar itu ngomong perubahan hidup. Itu loh keuntungan besar. Siapa sih yang bisa mengubah kita ini? Ayo, siapa yang bisa mengubah kita? Kalau enggak Tuhan yang mengubah kita. Banyak orang dari muda sampai tua karakternya sama terus, tidak pernah berubah. Tapi saat dia tua, dia ketemu Yesus dalam sebuah ibadah. Tiba-tiba dia nangis, tiba-tiba dia rendah hati, mau sombong, mau marah-marah, mau ngomong nyentak-nyentak, biasanya bentak-bentak, nggak bisa lagi ngomong bentak-bentak. Ketemu Tuhan itu lebih mulia dari yang lain. Itu sebuah keuntungan yang tidak bisa diukur dengan duit. Bapak Ibu semua saudara, hari ini saudara datang dari gereja mana-mana, nggak masalah, kita satu di dalam Kristus. Tapi yang penting ketika engkau pergi beribadah, adakah perubahan yang terjadi dalam hidupmu? Dan saya sekali lagi ngomong sebelum saya selesai, kalau engkau ketemu Tuhan secara pribadi, pasti ada satu perubahan, perubahan yang lain, 3 perubahan, dan terus akan mengalami perubahan. Dan sampai pada satu titik kita disempurnakan seperti Kristus. Percaya saudara? Mulai hari ini ingat ya, ibadah ini esensinya satu, ketemu Tuhan. Gak peduli ketemu Tuhan di menit keberapa dalam ibadah. 5 menit pertama tiba-tiba ketemu Tuhan bisa, asal kita siap. Saudara tadi lagu, ku siap memuji Tuhan.
Ku rindu kehadiratnya dan bersuka cita. Teman-teman, senang saya nyanyi itu waktu saya remaja melok retreat. Wah, lagu ini lagu yang saya ingat. Tapi rotok-rotok lupa. Tapi 1-2 kali nyanyi sudah lancar lagi. Ya, kalau saudara beribadah, kalau saudara kepingin ketemu Tuhan, saudara tahu dalam ibadah itu saudara bisa ketemu Tuhan. Engkau menyiapkan hati. Tidak datang dengan terpaksa, tidak datang dengan berat hati, tapi dengan sukacita. Hari ini aku ketemu Tuhan secara pribadi. Waduh, gitu saudara. Dan satu hal yang saudara saya ingin sampaikan lagi, itu merupakan sebuah keuntungan yang besar bagi kita. Intinya gini, kalau engkau ketemu Tuhan, tidak ada yang kurang dalam ibadah. Semuanya cukup, memuaskan semuanya. Memuaskan bukan dari materinya, materi bukan dari fasilitasnya, tapi memuaskan dari segi roh kita. Ketemu Tuhan itu sungguh nyata sukacita. Mari kita berdiri sama-sama. Saya serahkan kepada WA dan Singer untuk pilih lagu. Pilih lagu ya sih. Ya, silakan pilih lagu apa. Tuhan, terima kasih Firman. Kita akan pujikan pujian. Tuhan ciptakan langit dan bumi dan menyebutkan nama-nama bintang. Ini juga lagu lamaran. Saya belum tahu mungkin. Tuhan ciptakan langit dan bumi dan menyebutkan nama-nama bintang, keagungannya mengatasi langit. Engkau layak dipuji. Engkau layak dipuji. Ya. Boleh. Kita meningkat keagungan Tuhan, menyebutkan nama Tuhan, nama kita pasti juga disebut Tuhan karena kita ciptaannya yang istimewa. Tuhan ciptakan langit dan bumi dan menyebutkan nama-nama bintang, keagungannya mengatasi langit. Engkau Allah layak disembah. Engkau Allah layak disembah. Tuhan ciptakan langit dan bumi dan menyebutkan nama-nama bintang, keagungannya mengatasi langit. Engkau layak dipuja. Engkau layak dipuja. Mari kita renungkan firman Tuhan sore hari ini. Ingat saudara bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Amen. Janji ini bukan bicara soal janji manusia, tapi bicara soal janji Tuhan. Dan kalau janji Tuhan itu pasti digenapi. Yang kedua, katakan bahwa ibadah itu kalau disertai rasa cukup, maka akan mendatangkan keuntungan yang besar. Dan ketiga, saudara, esensi ibadah itu adalah ketemu Tuhan secara pribadi. Dan kalau ketemu Tuhan secara pribadi dalam sebuah ibadah, saudara tidak akan merasa kurang dalam ibadah. Saudara akan merasa cukup dalam ibadah itu, mendatangkan keuntungan yang besar. Ada sebuah perubahan hidup yang terjadi. Haleluya. Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya.
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena kami bisa ada di tengah-tengah semua jemaatmu di tempat ini. Kami ada di tempat ini bukan kebetulan. Kami ketemu Engkau secara pribadi di tempat ini. Kami melakukan ibadah kami kepada Tuhan. Dan kami bersyukur, kami dikuatkan, dihibur, kami diajar firman-Mu. Itu lebih dari apapun. Mari katakan sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan sama-sama, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sekali lagi katakan, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Katakan sama-sama, sebab hari ini Tuhan adakan. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan, syukur bagimu. Sekali lagi katakan, syukur bagimu. Syukur bagimu.
hidup kami semakin hari Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan, semakin mengenal privasimu ya Allahku, ya Bapak, supaya kami dapat menghadapi setiap masalah problema yang di hadapan kami percaya bersama Yesus kami bisa, bersama Yesus kami pasti menang. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu saat sore ini. Akan pakai hamba-Mu lebih lagi dan lebih lagi, biar melalui kehidupan hamba-Mu